Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video role play dengan tema keputusan cepat keselamatan ibu dan bayi. Pada pagi hari, seorang ibu hamil usia kehamilan 34 minggu sedang berada di rumah sakit. Sejak malam sebelumnya, ia mengeluh sakit kepala hebat yang tidak kunjung membaik. Selain itu, pandangannya mulai kabur dan kedua kakinya tampak membengkak. Suaminya yang melihat kondisi tersebut mulai merasa khawatir. Pasti ya Pak, tapi kepala ibu masih sakit sekali. Emang ibu dari sejak kapan sakitnya? Dari sejak semalam, saya kira hanya kurang tidur. Apa ibu ada keluhan lain selain itu? Pandangan saya kadang kabur, kaki ibu juga Ya, kakinya sudah bengkak ya. Padahal sebelumnya nggak segini ya. iya, kulit bagian atas juga terasa nyeri. Begitu, kita ke puskesmas sekarang aja ya. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Baik Pak. Ayo. Karena khawatir dengan kondisi istrinya, suami segera membawa ibu ke puskesmas. Setibanya di sana, pasien langsung mendapatkan pemeriksaan awal oleh bidan. Selamat pagi Ibu Bapak, silakan duduk ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Maaf Ibu Bapak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu bidan, istri saya sedang hamil 8 bulan. Dia suka ngeluh sakit kepala hebat, terus dia juga kakinya bengkak. Terus katanya matanya kabur gitu kelihatannya matanya. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Oke. Bu maaf, tangannya ya. Bapak Ibu, dari hasil pemeriksaan tekanan darah tadi, Ibu itu tekanan darahnya 170/110. Apa itu tinggi ya, Bu? Iya Bapak, karena tekanan biasanya yang normal itu 120/80. Apa kondisi saya berbahaya? Kondisinya itu belum bisa dipastikan ya Bu, namun karena tekanan darahnya Ibu cukup tinggi ya hari ini, saya perlu melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Hari ini bayinya cukup bergerak nggak ya Bu? Masih Bu, tapi tidak sesering biasanya. Baik, mari kita lanjut ke ruang pemeriksaan ya. Lakukan pemeriksaan awal, bidan menemukan tekanan darah yang sangat tinggi. Untuk memastikan kondisi pasien, dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urin. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap ya Ibu. Baik Bu. Sekarang usia kehamilan Ibu berapa minggu? 34 minggu. 34 minggu, baik. Apakah sebelumnya pernah memiliki tekanan darah tinggi? Tidak pernah. Nah, kemudian apakah Ibu sering sakit kepala disertai mual atau juga muntah? Iya, saya pernah mual. Baik. Dan juga hasil pemeriksaan urin menunjukkan proteinnya yang cukup positif Ibu. Artinya apa ya Bu? Protein dalam urin yang disertai tekanan darah tinggi tadi itu dapat menjadi tanda preeklamsia Ibu. Preeklamsia itu apa, Bu bidan? Jadi preeklamsia itu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan juga gangguan pada beberapa organ tubuh Bapak. Apa itu berbahaya?
Oh, kalau berbahaya atau tidaknya itu ditangani dengan cepat, dapat membahayakan ibu maupun bayi. Oh gitu, terima kasih Bidan. Ya, sama-sama Bapak. Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa tanda yang mengarah pada preeklamsi berat. Fatim kemudian melaporkan hasil temuannya kepada Bidan Erni untuk menentukan langkah selanjutnya. Permisi Bu Erni, saya ingin melaporkan hasil pemeriksaan pasien. Ya, silakan Ibu. Ini Bu, maaf, usia kandungannya 34 minggu, tekanan darahnya 110, proteinuri positif, indikasi angka, kepala hebat, kanan kampuh dan jatuh hati. Apakah gerakan janin terjadi? Masih ada, tapi berkurang dibanding biasanya Bu. Baik. Kondisi ini mengarah pada preeklamsia berat ya Bu. Kita perlu segera berkonsultasi dengan dokter. Si pasien yang cukup serius, Bidan Erni segera berkolaborasi dengan dokter puskesmas untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selamat pagi Bu, saya dokter yang berjaga pada pagi hari ini. Pagi Dok. Saya sudah menerima laporan dari bidan dan akan memeriksa kondisi ibu kembali. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan, saya menegakkan diagnosisnya itu preeklamsia berat. Apa yang harus dilakukan sekarang, Dok? Pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Kenapa nggak dirawat di sini aja, Dok? Karena kondisi ini dapat menjadi kejam dan komplikasi serius yang membutuhkan penanganan spesialis. Kami akan membantu proses rujukan agar berjalan cepat ya Ibu. Setelah dokter menegakkan diagnosis preeklamsi berat, diputuskan bahwa pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit. Tim kesehatan mulai mempersiapkan pasien sebelum keberangkatan. Permisi Ibu, saya akan memasang ekstrak terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Ibu mohon rileks ya. Baik Ibu, saya akan memantau tekanan darah kembali ya Bu. Ibu, tekanan darahnya masih tinggi, 168 ke 110 Bu. Kita tidak boleh menunda rujukan, kita harus segera ke rumah sakit sekarang. Untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan, Bidan Erni menghubungi rumah sakit menggunakan komunikasi SPAR. Selamat siang dokter, saya dari puskesmas ingin merujuk pasien. Silakan. Pasien hamil 34 minggu dengan tekanan darah 170/110 mmHg. Pasien mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati dan edema tungkai. Proteinuria positif dengan diagnosis preeklamsia berat. Mohon pasien diterima untuk penanganan lebih lanjut ya dok. Baik, tolong ya pasien segera diantar. Kami akan menyiapkan ruang observasi dan dokter spesialis. Baik, terima kasih dok. Sebelum diberangkatkan ke rumah sakit, tenaga kesehatan menjelaskan kembali kondisi pasien, tujuan rujukan, serta memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami informasi yang telah diberikan. Pak, Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu mengalami preeklamsia berat sehingga perlu segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih lengkap. Baik, Bu. Sebelum berangkat, saya ingin memastikan kembali ya Pak, Bu, bisakah Bapak menjelaskan mengapa Ibu harus dirujuk? Karena tekanan darah istri saya sangat tinggi dan dapat membahayakan ibu maupun bayinya, sehingga perlu menenangkan di rumah sakit. Betul sekali Pak. Selama perjalanan, Ibu harus beristirahat ya, tidak banyak bergerak, tetap tenang dan mengikuti arahan petugas kesehatan. Baik, Bu. Coba Ibu ulangi kembali apa yang perlu dilakukan selama perjalanan. Saya harus beristirahat, tetap tenang, tidak banyak gerak, dan mengikuti arahan petugas kesehatan. Benar Ibu, terima kasih. Setelah seluruh persiapan selesai, pasien diberangkatkan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, pasien langsung diterima oleh tim medis yang sebelumnya telah menerima informasi rujukan dari puskesmas. Pasien sudah siap diberangkatkan, infusnya juga sudah terpasang, dan pasien juga kondisinya stabil Pak. Oh, terima kasih. Jangan khawatir Pak, kami sudah mengirimkan seluruh informasi kepada pihak rumah sakit. Selamat siang Ibu, Bapak, kami sudah menerima informasi rujukan dari puskesmas.
Dokter, ini dokumen dan hasil pemeriksaan pasien dari puskesmas ya. Baik, terima kasih ya. Kondisi ibu masih stabil, tapi perlu pemantauan ketat. Apakah bayi saya baik-baik saja? Saat ini, denyut jantung janin masih baik. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan menentukan terapi terbaik untuk ibu dan bayi ya. Terima kasih dok. Sama-sama. Kasus ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar profesi kesehatan dalam menangani kegawat daruratan maternal melalui komunikasi yang efektif, deteksi dini, dan rujukan yang tepat. Keselamatan ibu dan bayi dapat dipertahankan. Pemeriksaan lengkap membantu menemukan tanda-tanda preeklamsia berat. Komunikasi dan koordinasi antar tenaga kesehatan sangatlah penting. Keputusan rujukan yang cepat dapat mencegah komplikasi yang lebih berat. Persiapan pasien sebelum rujukan harus dilakukan dengan pendampingan dan pemantauan pasien selama proses rujukan. Informasi yang lengkap dari puskesmas mempercepat penanganan pasien. Keluarga juga harus mendukung keputusan tenaga kesehatan. Terima kasih atas kerjasama semua pihak membantu keselamatan saya dan bayi saya. Kolaborasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan rujukan yang tepat